Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Garis SPN Banten Podcast. Saya, Eis Yuliawati, akan membantu acara dengan tema Selangkah Menuju Kursi Legislatif tahun 2024. Hari ini kita kedatangan 2 orang tamu dari caleg Partai Buruh. Untuk itu, mari kita simak setelah pesan-pesan berikut ini. Hai, kembali dengan Garis SPN Banten Podcast. Seperti yang saya janjikan tadi bahwa hari ini saya kedatangan 2 narasumber dari Partai Buruh, yaitu Ibu Theodora Gultom. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Silahkan Ibu perkenalkan diri untuk agar kawan-kawan yang melihat hari ini mengenal Ibu. Terima kasih. Selamat sore kawan-kawan semua. Selamat sore Garis SPN Banten Podcast. Perkenalkan, nama saya Theodora Gultom. Biasa kawan-kawan pekerja memanggil saya Mami Dora. Saya bekerja di Nikomas. Sampai hari ini saya sebagai pengurus DPD SPN Provinsi Banten. Saya resmi menjadi legislatif DPR RI Banten 2, Kabupaten Serang, Kota Cilegon. Luar biasa sahabat Garis SPN Banten. Ternyata Ibu Dora ini juga adalah kader SPN yang mau menuju ke legislatif, ya, menuju kursinya legislatif tahun 2024 nanti. Oke, kita jeda dulu di Ibu Dora. Sekarang kita akan bertanya kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Anwarudin SPD. Selamat siang Pak. Siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih tentunya kepada Garis SPN Banten Podcast. Tentunya pada siang hari ini telah mengundang kami untuk berbincang-bincang tentunya sekitar pemilu menuju pemilu 2024 tentunya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Anwarudin. Saya bekerja di Nikomas dan alhamdulillah saya juga aktif di DPD SPN Provinsi Banten tentunya. Dan alhamdulillah saya didaulat oleh kawan-kawan untuk maju di legislatif di Provinsi Banten 2, tentunya Dapil Serang A yang meliputi 18 kecamatan. Oke, jadi Bapak dan Ibu ini sama-sama kader dari SPN ya, Serikat Pekerja Nasional. Baik, saya akan bertanya, ketika Ibu berani mencalonkan diri, apa sih Bu motivasinya? Motivasi saya adalah untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan daripada para pekerja kita hingga saat ini, dan ingin juga memperjuangkan perubahan cara kita memperjuangkan nasib buruh. Ingin adanya perubahan seperti itu. Kalau Bapak sendiri motivasinya apa? Motivasi saya untuk mencalonkan legislatif sangat sederhana, tapi sangat bermakna tentunya. Kenapa saya berani menyalonkan legislatif? Akan memberikan penyadaran tentang politik kepada para pekerja. Karena selama ini para pekerja itu dianggap tabu ketika bicara politik. Kalau kita hanya mengikuti dan menjadi penonton, siapa yang akan berperan nanti? Sementara mohon maaf, kader SPN itu sangat luar biasa yang ada di Banten. Tapi kenapa kawan-kawan tidak memberanikan itu sampai sekarang? Makanya saya berani, walaupun istilahkan kata-kata orang itu, kalau kita nyalon legislatif harus punya kapasitas dan isi tas. Tapi saya tepis isu itu. Kenapa? Karena kita punya kekuatan anggota yang besar.
Makanya mulai dari sekarang kita sama-sama harus bisa memberikan penyadaran politik terhadap para pekerja, khususnya para buruh yang ada di Provinsi Banten. Itu. Oke, sepertinya Bapak yakin sekali dengan kapasitas Bapak sebagai seorang buruh, lalu mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Seberapa besar sih perkiraan Bapak untuk bisa meraih kursi nanti, Pak? Baik, saya kira setiap manusia itu harus yakin dengan usahanya. Kenapa saya harus berani menyalonkan legislatif di 2024 ini? Saya sebelumnya juga pernah nyaleg di partai lain. Tapi ketika di partai buruh ini, saya sangat optimis. Karena selama ini, mohon maaf, tidak ada partai yang selama ini berpihak terhadap kaum buruh. Contoh kasus, ketika ada kenaikan upah, siapa yang harus berjuang? Dan siapa yang membantu para kaum buruh? Tentunya tidak ada. Makanya ini salah satu partai buruh adalah partai kita, kendaraan kita. Makanya kita harus sama-sama menumpangi kendaraan itu untuk menuju parlemen. Oke, baik Pak. Lalu ketika Bapak sudah yakin dengan pilihan Bapak masuk ke dalam partai buruh, apa sih visi misi yang akan Bapak bawa? Visi misi saya sangat sederhana. Saya pengen buruh itu cerdas dan mandiri. Artinya kembali ke tadi, motivasi saya itu buruh harus cerdas, harus mandiri, dan melek politik. Karena selama ini buruh itu hanya jadi penonton. Bahkan buruh itu hanya mendukung caleg-caleg lain sebelumnya. Tapi ketika caleg-caleg lain yang didukung oleh buruh, ketika caleg itu udah menang, bahkan di pilkada pun didukung oleh buruh, tidak ada yang berpihak kepada buruh. Buktikan, mana contohnya? Caleg lain yang berpihak kepada buruh. Bahkan sebelumnya didukung oleh para buruh. Banyak caleg-caleg yang lain datang ke pabrik-pabrik. Tapi setelah jadi, mana? Kenapa saya sangat yakin? Karena kita sama-sama ruh buruh bekerja di pabrik, tahu sama-sama penderitaan itu. Tapi emang itu tidak mudah saya rasa. Karena kawan-kawan mohon maaf ya, tadi belum ada penyadaran tentang politik. Ketika kita masuk ke gedung, siap kami membantu, ada juga sebagian wani piro. Itu paradigma itu harus dirubah oleh kita. Harus dirubah. Biasanya ketika mau legislatif datang ke kita dikasih uang 50.000. Setelah menang, apa yang ada terhadap buruh? Bahkan kita ditinggalkan. Itu sangat-sangat sederhana. Makanya hayu saya ngajak kepada kawan-kawan sebagai kaum buruh, mau siapa lagi kalau bukan buruh? Buruh juga harus berjuang, karena mungkin kita udah lelah setiap akhir tahun kenaikan upah kayak seperti apa, kita kepanasan, kehujanan, bahkan sampai kering di badan, bahkan sampai jam 3 malam. Kadang-kadang saya sedih dengan itu. Kenapa saya harus belajarkan diri? Bukan untuk pribadi saya, tapi untuk para kaum buruh yang ada di Banten khususnya. Makanya mulai sekarang harus melek politik. Hayu sama-sama. Saya tidak akan jadi kalau kawan-kawan tidak mendukung, tidak kasih support. Itu tujuan saya. Makanya mulai sekarang, hayu sama-sama. Kita bareng-bareng untuk mensejahterakan masyarakat buruh yang ada di Banten khususnya. Baik, Garis SPN Banten Podcast. Luar biasa sekali jawaban dari Bapak Anwarudin tadi ya. Sampai terharu dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Baik Pak Anwarudin, luar biasa sekali ya tadi jawabannya sangat membuat kita terharu juga. Saya ikut terharu dengan Bapak tadi mengeluarkan air mata ya sampai sedemikiannya gitu. Oke, kembali kita ke narasumber pertama yaitu Ibu Theodora Gultom. Ibu boleh dong kita bertanya. Setelah tadi Pak Anwarudin mengeluarkan apa sih visi misinya, lalu sekarang Ibu, bagaimana visi misi Ibu ke depan? Visi dan misi saya yang saya usung adalah untuk mensejahterakan masyarakat pekerja, yaitu jaminan kesehatan sepanjang hayat.
Ya, itu yang ingin saya perjuangkan. Jadi jaminan kesehatan sepanjang hayat ini adalah yang sering digaungkan oleh SPN. Saya ingin di saat nanti misi saya ini untuk bisa berhasil agar bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, baik dia mau baru lahir maupun sampai meninggal. Luar biasa sahabat garis SPN, dengan jaminan sosial semesta sepanjang hayat yang Ibu Theodora tadi ucapkan, saya sangat tertarik sekali. Bisakah Bu lebih menjabarkan lagi apa itu jaminan sosial semesta sepanjang hayat? Jaminan sosial semesta sepanjang hayat itu yang pasti dalam arti kesehatannya, untuk upahnya dan jaminan pekerjaannya. Apakah Ibu yakin itu akan goal Bu ketika Ibu menjadi legislatif nanti tahun 2024? Harus Bu, kita harus optimis karena memang ini yang harus kita perjuangkan untuk masyarakat Indonesia, karena setiap masyarakat Indonesia itu berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Lalu setelah Ibu menjadi legislatif nih ya, Ibu sudah terpilih menjadi seorang legislatif. Harapan Ibu ke depan apa? Harapan kami untuk masyarakat dalam pelayanan khususnya itu tidak ada lagi pilih-pilih Bu, artinya tidak ada lagi di saat dia hadir di rumah sakit tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat masyarakat itu akhirnya kecewa gitu. Jadi saat dia di rumah sakit pun ya langsung dilayanin seperti itu, karena jaminan kesehatan ini tidak memilih dia mau pegawai mau apa, itu semuanya disamakan. Lalu selama ini pendapat Ibu sebelum ada jaminan sosial semesta sepanjang hayat ini, menurut pendapat Ibu bagaimana penanganan-penanganan yang sudah Penanganannya terjadi? pasti berbeda Bu, berbeda banget dengan yang dia tidak mendapatkan jaminan kesehatan dengan dia mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi dengan adanya perjuangan dari Partai Buruh ini, kami dari kawan-kawan serikat pekerja, bagaimana agar masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Sahabat garis SPN Banten Podcast, ternyata luar biasa sekali ya. Visi misi harapan ke depan jika Ibu Theodora ini menjadi seorang legislatif luar biasa. Kita terjamin kesehatannya. Bukan begitu Bu? Iya, betul. Kembali ke Pak Anwarudin. Pak, saya ingin tahu harapan Bapak jika nanti terpilih menjadi anggota legislatif apa saja? Harapan saya tentunya tadi yang saya sampaikan. Ketika saya jadi di legislatif provinsi, tentunya saya akan bekerja keras. Kalau Mami Dora bicara tentang undang-undang tentunya karena kan adanya di RI. Tapi kalau di provinsi bisa aja kita kan bagaimana Perda itu biar berpihak kepada kaum buruh tentunya. Kalau saya lihat di Kabupaten Serang aja ada kurang lebih 600 perusahaan. Itu tidak normatif untuk segala halnya. Tentang upah, tentang ini banyak pelanggaran. Makanya kenapa saya harus nyalon di provinsi? Karena kepengawasan kerjaan itu adanya di provinsi sekarang itu. Tadi karena sekarang buruh itu kan dilema. Banyak tidak ada kepastian kerja. Ya kan tentunya. Ketika tidak ada kepastian kerja, apakah dia setelah nganggur punya penghasilan? Tidak. Makanya SPN itu punya program 3 yang sangat mendasar sekali itu. Apa tuh? Kepastian kerja, kepastian upah. Nih sosial yang paling mendasar yang ada tadi. Karena sosial itu paling mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Banten. Contoh kasus, ketika kita bicara sosial, bukan tentang bicara kesehatan saja. Sosial itu meliputi pendidikan, hal dan segala lainnya. Ketika para pekerja itu ter-PHK, apakah terjamin sosialnya? Tidak ada saya rasa, karena tidak punya penghasilan. Makanya saya berani untuk maju di 2024 untuk di Provinsi Banten tentunya. Ya tentunya tadi, karena saya kaum buruh, otomatis masyarakat buruh dan umumnya yang saya harus perjuangkan. Karena tadi lagi-lagi selama ini saya tanyakan, dewan mana sih yang berpihak kepada buruh? Belum ada tentunya, belum ada. Tapi ketika mulai legislatif lagi nih sekarang nih,
mulai berbondong-bondong datang ke pabrik-pabrik minta dukungan. Itu terus-menerus dilakukan seperti itu. Selama ini kaum buruh hanya jadi penonton, makanya saya berani jadi pemain, berani saya jadi pemeran, bukan hanya penonton dan pendukung orang. Makanya saya tahu itu di lapangan sekarang. Itu yang saya lakukan tentunya untuk 2024. Ya harapan saya kawan-kawan juga mudah-mudahan bisa bekerja sama untuk calon legislatif itu. Tapi tentunya tidak cukup hanya bekerja sama doang. Karena bekerja sama kan hanya apa ya? Hanya seremonial, tapi kita bekerja sama dan harus sama-sama bekerja. Artinya para pekerja mendukung nih caleg yang maju di 2024. Bagaimana caranya? Apalagi kader SPN kan yang sangat banyak. Itu harapan saya, itu optimis saya di 2024 tentunya. Baik Pak, kalau tidak salah tadi saya sekilas mendengar bahwa Bapak pernah mencaleg ya menjadi calon legislatif dari partai lain. Ya. Nah, menurut Bapak apa sih perbedaannya partai yang dulu Bapak pernah menjadi anggotanya ya, menjadi caleg dari partai tersebut dengan sekarang Partai Buruh? Apa bedanya Pak? Baik. Kalau dulu dengan sekarang sangat banyak perbedaannya. Ketika saya di partai lain, kadang-kadang saya juga bingung. Harus apa yang saya jual ke masyarakat? Apalagi kepada kaum buruh. Karena banyak visi misi itu tidak dilaksanakan. Ketika Partai Buruh lahir, saya berani menyalonkan dari Partai Buruh. Kenapa? Karena Partai Buruh jelas tujuannya untuk para kaum buruh, khususnya masyarakat Banten yang ada. Pertama, karena satu-satunya partai yang ada di Indonesia yang berani menolak tentang Omnibus Law. Itu dasarnya. Jadi ketika kita ke lapangan, nih gara-gara Omnibus Law ini nih kita upah kayak gini, kerja banyak kontrak, ini nih yang saya sering gaungkan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah mulai paham tentang itu. Tapi mohon maaf, saya bukan mengecilkan partai sebelumnya, tapi partai itu tidak bisa dijual saya rasa. Tapi kalau Partai Buruh nyata, mungkin kawan-kawan juga bahkan demo kita berjilid-jilid, bahkan kalau dikatakan tadi, kenapa tujuannya menolak tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja itu menyengsarakan buruh, bahkan bukan kaum buruh saja yang disengsarakan, ternyata banyak yang lainnya disengsarakan. Tapi saya sebagai buruh, saya fokus terhadap para pekerja. Tentu itu jawabannya. Sangat sederhana sekali. Karena saya buruh, saya aktivis, saya harus berani membesarkan kendaraan ini. Karena kita sama-sama bekerja, sama-sama karyawan, yang sama-sama menderita terhadap rejim yang ada sekarang ini. Itu mungkin kawan-kawan juga kan ngalamin, bukan saya saja, saya rasa. Kawan-kawan juga merasakan betapa pedihnya, betapa penderitaan kita itu lahirnya Omnibus Law. Iya kan? Upah kita selalu dikebiri, bahkan tidak berpihak kepada kita. Itu saya rasa. Makanya jangan ragu kawan-kawan, harus sama-sama berjuang dengan Partai Buruh. Karena Partai Buruh selangkah lagi menuju kemenangan, saya rasa itu. Luar biasa. Luar biasa sekali ya Pak Aweng ya. Itu menurut Bapak atas dasar pandangan masyarakat buruh ya. Kan kita harus ketahui juga, tidak semuanya di negeri ini seorang buruh ya Pak. Nah, lalu Bapak untuk ke yang lain selain dengan masyarakat buruh, apa saja harapan Bapak? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus, yang sangat menggelitik sekali kepada saya. Saya dari pertama udah kampanye bebas, bahkan sebelumnya ketika saya belum DCT, saya udah terjun ke lapangan. Ini ada antara perbedaan nih, antara masyarakat dengan karyawan. Karena tadi lagi-lagi, ketika saya datang ke masyarakat, saya akan mencoblos Pak Anwarudin dengan catatan bangunin dulu jalan perumahan saya. Bangunin dulu musola. Pertanyaan saya, yang caleg udah jadi itu, apakah dia pernah memberikan uang secara pribadi? Saya rasa tidak. Karena itu adalah program dari pemerintah, yang pertama. Yang kedua, ketika saya datang ke masyarakat, sangat-sangat kompleks sekali. Sangat kompleks sekali pertanyaannya. Bahkan saya sering dialog.
Kalau masyarakat karena tadi lagi-lagi karena budaya kita itu adalah budaya money politik, ada uang pasti dicoblos. Tapi saya memberikan penyadaran kepada kawan-kawan. Ketika saya datang ke sini, saya bisa juga memberikan lapangan kerja tentunya. Artinya lapangan kerja bukan hanya di pabrik saja. Kalau kita bicara ekonomi kreatif, kalau seorang caleg yang cerdas, saya rasa bisa memberikan contoh kasus. Saya di Pamarayan udah kerjasama dengan kawan-kawan. Menangkan dulu saya, nanti kita punya ekonomi kreatif. Contohnya apa ekonomi kreatif itu? Ternak ayam, ternak kambing, ternak domba. Itu saya rasa sederhana. Belum pernah ada caleg yang mengutarakan seperti itu. Cuman saya doang yang datang ke masyarakat itu. Dari mana modalnya? Dari saya. Setelah saya menang, teman-teman. Cuman ada 3 hal kata saya. Keuntungan dibagi 3, kembali modal, pengelola, dan jiwa sosial. Artinya itu jangka panjang. Kalau caleg hanya 5 tahun, tapi kalau kawan-kawan kreatif mengelola ekonomi kreatif itu akan jangka panjang saya rasa. Terus ketika kawan-kawan punya peternakan ayam, dapat juga uang dari situ. Dijual 30.000, misalkan ada untung nggak, dikelola lagi buat modal lagi, buat yang mengelola dan buat sosial buat masyarakat. Contoh kasus misalkan di sana ada bangun musola, pakai uang itu saya rasa. Cuman saya hanya mengawasi. Itu yang saya kembangkan selama ini kepada kawan-kawan di lapangan. Makanya tadi saya ketika diundang oleh masyarakat, mohon maaf, saya tidak pernah alergi. Baik. Bahkan baik. saya sampai dialog sampai pagi karena tadi saya akan memberikan penyerahan terhadap kawan-kawan. Karena selama ini kawan-kawan ini pengen bekerja hanya di pabrik tentunya. Itu. Terima kasih. Oke, Pak Anwarudin, luar biasa ya, banyak sekali program yang akan dijanjikan oleh Pak Anwarudin. Kita kembali ke narasumber yang pertama, yaitu Ibu Theodora Gultom, yang tadi sudah menjabarkan tentang JS3H ya. Lalu apa lagi Bu, selain JS3H tuh? Harapan Ibu ke depan? Harapan saya ke depan, saat saya nanti lolos ke parlemen, otomatis saya tetap akan bersama-sama kawan-kawan pekerja, kawan-kawan buruh, baik itu di jalanan, baik itu nanti saya sebagai wakil di parlemennya khususnya untuk mengawal apakah itu kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini terkait dengan masyarakat khususnya serta para pekerja-pekerja. Dan saya juga akan mengusahakan artinya saya juga selalu akan mengawal masyarakat, bagaimana masyarakat itu khususnya tadi ya di pelayanan BPJS-nya tadi, terus masyarakat yang bagaimana dia bisa, keluarganya, saudaranya bisa mendapatkan pekerjaan di pekerjaan, baik itu di pabrik ya maupun di mana, karena ini yang harus kita kawal karena banyak isu, bukan isu lagi ya, bahwa banyak masyarakat Banten yang ingin bekerja tapi mereka sulit karena ekonomi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya saya nanti ada di parlemen, mohon doanya agar saya bisa membantu, paling tidak saya bisa nanti mendorong pemerintah dalam hal ini bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa mendapatkan pekerjaan dengan tanpa mengeluarkan biaya ya, seperti yang kita dengar pada saat ini seperti itu. Dan kita juga nanti akan banyak sih rencana-rencana atau program-program yang sudah saya tawarkan kepada masyarakat, apa yang masyarakat inginkan. Masyarakat ingin yang tadi pertama bahwa jaminan kesehatan itu supaya bisa merata, terus dalam mencari pekerjaan bahwa saya turun, banyak masyarakat anak-anak yang masih menganggur belum pekerjaan, dan visi atau ketujuan kami adalah seperti seperti Pak Awen katakan juga tadi, kita akan mengembangkan UMKM yang ada di Banten, seperti itu sih Bu. Oke, luar biasa. Dua-duanya narasumber hari ini sangat memberikan visi dan misi dan harapan kedepannya dengan baik ya, dengan program-programnya yang luar biasa juga. Mudah-mudahan nanti juga pemilih bisa menilai siapa Ibu Theodora Gultom, siapa Bapak Anwarudin gitu ya. Baik, sahabat garis SPN Banten Podcast,
Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, garis SPN Banten Podcast, kita kembali lagi. Jika tadi sudah misi-misi harapan dan lain-lain ya dari dua orang narasumber ini, terakhir nih Pak, statement dari Ibu Theodora Gultom dan Bapak Anwarudin untuk acara hari ini. Silakan dari Ibu Theodora Gultom dulu. Terima kasih Ibu. Mari kawan-kawan pekerja, gunakan hak pilihmu untuk memilih gunakan hak pilihmu untuk memilih partai buruh. Karena pilihanmu menentukan nasib negara ini. Ingat, pilih partai buruh nomor 6, coblos nomor 2, Theodora Gultom. Partai buruh, kelas pekerja, partai buruh, negara sejahtera, partai buruh, menang. Partai buruh nomor 6. Luar biasa sekali statementnya Ibu Theodora Gultom. Kita kembali kepada narasumber kedua. Pak Anwarudin silahkan closing statement untuk acara hari ini. Garis SPN Banten Podcast tentunya yang telah memberikan waktu kepada kami di sore hari ini. Tentunya saya tidak bisa membeli suara kalian, tapi saya akan menyuarakan kebutuhan kalian tentunya. Ingat tanggal 14 Februari di hari Rabu, jangan lupa coblos Partai Buruh nomor 6 dan calegnya nomor 2 yaitu tentunya Anwarudin. Datang ke TPS kawan-kawan. Jangan ragu kawan-kawan, jangan ragu. Mulai hari ini kawan-kawan mulai berpikir, mulai cerdas, mulai mandiri. Datang ke TPS, coblos nomor 2 Anwarudin tentunya. Terima kasih. Sahabat garis SPN Banten Podcast, setelah kita mendengarkan tadi closing statement dari dua narasumber yang luar biasa hebat pada hari ini, berakhir pula perjumpaan podcast garis SPN Banten pada hari ini. Jumpa lagi dengan podcast-podcast berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.